Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Nah, sudah tepatkah kebijakan ini? Kami juga mengundang Anda. Anda dapat bertanya langsung kepada kami melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Dan akan langsung saya tanyakan dan juga akan saya dialogkan bersama dengan seorang epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, yang sudah bergabung bersama dengan saya. Selamat pagi Pak Pandu, apa kabar? Selamat pagi Mas Robert, kabar baik. Syukurlah. Pak Pandu, saat ini kalau saya lihat memang Jawa Barat itu peringkat kelima secara provinsi, jumlah kasus terbanyak. Saya bedah lagi lebih dalam, peta-peta di Jawa Barat sudah banyak yang berwarna kuning atau dengan risiko rendah gitu ya. Di beberapa kecamatan dinilai sudah zona hijau sehingga dapat dibuka kembali sekolah. Apakah ini kebijakan yang tepat? Ya, pertama saya mau mengkomentari tentang istilah zona. Karena istilah zona itu sangat tidak akurat. Jadi bisa saja hari ini hijau, besok jadi kuning. Jadi sangat temporer. Jadi janganlah menggunakan istilah zona itu, jangan dipercaya. Kedua, setiap kerumunan masyarakat, apakah dalam sekolah, itu potensial akan terjadi penularan. Itu yang harus diperhatikan. Apakah kita benar-benar yakin bahwa sekolah itu sudah memungkinkan sekarang dibuka? Kalau mau dibuka, apa yang harus dilakukan? Kemudian apa yang terjadi, bagaimana memonitornya? Dan kapan kita harus menutup sekolah? Karena kalau tidak direncanakan dengan baik, itu eksperimen membuka sekolah itu menurut saya akan kontraproduktif bagi kita semua. Oke, Pak Pandu, menarik poin pertama karena data yang kami dapatkan di Jawa Barat, dari 257 kecamatan yang berada di zona hijau, 247 diantaranya sudah siap untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka. Tapi kan ini dikatakan sudah berada di zona hijau. Yang Pak Pandu katakan jangan percaya zona hijau maupun juga zona warna lainnya adalah data dari gugus tugas atau data dari mana yang jangan dipercaya? Iya, itu data gugus tugas itu. Biasanya gugus tugas itu sekarang Satgas ya. Saya nggak ngerti kenapa Satgas itu menggunakan istilah pewarna ini. Kalau saya lihat indikator-indikator yang dipakai itu sama sekali sangat tergantung daripada testing, sangat tergantung dari faktor-faktor yang tidak ada dan kita belum bisa memenuhi persyaratan. Jadi menurut saya itu janganlah menggunakan istilah itu karena memang dorongannya kan dorongan untuk bisa membuka ekonomi. Satgas kan gunanya adalah untuk mengendalikan pandemi, bukan membuka ekonomi. Jangan tumpang tindih lah, kegiatan ekonomi itu bukan bagian dari Satgas. Tapi dalam komite ini kan kemudian ada dua tugas gitu ya, satu penanganan COVID-19, satu kan pemulihan ekonomi. Tetapi yang ingin saya soroti Pak Pandu adalah kalau faktor apa yang membuat data dari zona ini tidak bisa dipercaya? Komposisi dari zona ini kalau tidak salah kan salah satunya data mengenai RT atau penyebaran virus yang harus ditekan di bawah 1 gitu kan. Bukankah ini menjadi acuan akademik yang dapat dipegang untuk melakukan kebijakan di suatu daerah? Iya betul, itu angka RT memang secara akademik teoritis bisa mengindikasikan risiko penularan. Tapi kan itu dihitungnya di provinsi, tidak dihitung sampai tingkat kecamatan, ya kan? Dan kemudian kalau kasus itu sangat tergantung daripada testing. Apakah testingnya sudah memenuhi syarat, ya kan? Bahwa kita kan minimal 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Kalau masih belum, janganlah percaya kalau tidak ada kasus yang dilaporkan itu tidak ada kasus sesungguhnya. Karena testingnya memang masih rendah. Apalagi di wilayah-wilayah pilkada itu testingnya kalau kita lihat tuh sangat rendah dibandingkan yang tidak ada pilkada. Dan ini menurut saya sih kita harus berhati-hati lah bahwa jangan terlalu yakin bilang tidak ada kasus. Jangan terlalu yakin hijau, ya kan? Ini yang menurut saya kita surveillance harus diperkuat dulu. Oke, berarti kalau Anda sarankan Pak Pandu, data ini jangan dijadikan acuan. Lalu acuan kita apa sekarang? Acuannya ya kita harus meningkatkan testing dulu, yakinkan dulu bahwa memang di wilayah tersebut betul-betul kasusnya rendah. Ini kan kita sebenarnya kalau di luar tuh nggak ada istilah zona hijau, zona merah. Tapi yang indikatornya dipakai adalah kewaspadaan. Kewaspadaan, jika kewaspadaannya yang harus tetap tinggi.
Jadi kita harus menggunakan itu karena kita dalam masa pandemi gitu kan. Janganlah kita bereksperimen gitu kan. Terus menggunakan justifikasi zona hijau sebagai yang paling justify, bukan itu. Yang paling penting adalah kalau mau dibuka ya ke suatu kegiatan ekonomi, apakah itu risikonya rendah? Ya kan? Ya. Kalau risikonya masih tinggi, jangan dulu. Jadi sifatnya sangat lokal base, bukan kemudian semua kecamatan atau wilayah zona hijau boleh dibuka sekolah. Nggak bisa kayak gitu. Itu eksperimen yang sangat membahayakan anak didik dan juga membahayakan guru. Gitu kan. Klaster rumah sakit kan juga sekarang masih tinggi. Itu menunjukkan bahwa penularan masih tinggi. Jadi berhati-hati. Tetapi yang menjadi acuan sekarang oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah adalah data dari Satgas ini, di mana berdasarkan zona dan juga berdasarkan warna. Lalu apakah ini tandanya bahwa memang penyebaran ini masih tinggi dan juga Ya, kita saya masih kira itu jauh betul. dari kata akhir atau kata puncak? Indonesia itu semua merah. Ya, jadi harus dievaluasi lebih ketat dan lebih detail satu persatu di wilayah itu bagaimana. Kan kayak kemarin tiba-tiba terjadi ledakan. Setiap pelonggaran itu akan Ya. terjadi peningkatan yang sifatnya klaster, ya kan? Begitu kita mengizinkan ada klaster kegiatan seperti sekolah atau kegiatan ekonomi lainnya, itu harus betul-betul dilakukan. Seperti di banyak negara, ya kayak di negara di Timur Tengah itu, begitu dibuka sekolah langsung dalam waktu 2 minggu ditutup lagi karena terjadi klaster. Di banyak negara pengalamannya seperti itu. Nah itu kita belajarlah dari pengalaman negara dan di daerah tersebut sudah dinyatakan kasusnya rendah. Tapi begitu dibuka langsung rendah banget, langsung terjadi peningkatan kasus. Nah ini kan apakah bisa menjamin bahwa protokol kesehatan itu bisa terimplementasi di klaster sekolah. Sekolah yang mana yang bisa? Kan tidak semua sekolah dalam kedudukan yang sama. Jadi dengan demikian maka kehati-hatian ini yang perlu dievaluasi secara sekolah demi sekolah, wilayah demi wilayah, tidak hanya mengandalkan sudah hijau, buka. Ya, nggak bisa lah kayak gitu. Emangnya kita mau membuat eksperimen yang membahayakan masyarakat kita? Kan enggak, kita harus melindungi masyarakat kita. Walaupun di sekolah tersebut sudah melaksanakan protokol kesehatan seperti membagi waktu jam belajar siswa tatap muka 50%, berarti kalau tidak salah 3 hari bergantian, protokol cuci tangan yang ketat, kemudian kebersihan maupun juga mungkin pengujian kesehatan bagi para tenaga pengajar di sana. Apakah ini cukup? Bisa cukup, bisa tidak. Ya kan dalam pengertian kan apakah betul-betul terimplementasi? Siapa yang mengawasi? Apakah itu dilakukan, diyakinkan bahwa semua guru dan anak didiknya itu akan memang betul-betul bebas COVID. Jadi memang betul-betul harus diterapkan. Apakah kurikulumnya kita rubah? Apakah hanya pertemuan 2 jam saja? Ataukah seminggu hanya 3 hari pertemuan? Dan semua itu harus disesuaikan dengan upaya untuk mengurangi risiko penularan. Jadi setiap kegiatan itu betul-betul diubah, diyakinkan risikonya minimal. Itu yang paling penting. Dengan demikian saya tidak menentang pembukaan sekolah, tapi diusahakanlah protokolnya itu protokol sesuai dengan bagaimana sekolah itu dibuka dan sekolah jenis apa dan bagaimana kesiapan sekolah itu. Karena tidak setiap sekolah itu beda-beda. Sekolah di suatu wilayah juga berbeda-beda dengan wilayah lain. Baik, Pak Pandu, berarti apakah ini tidak tepat untuk menggunakan luas kecamatan, lebih tepat untuk menggunakan luas yang lebih kecil lagi per sekolah gitu? Tapi nanti saya tunggu jawabannya Pak Pandu setelah jeda komersial. Kami akan segera kembali untuk Anda. Kami juga menunggu telepon Anda di 021 583 9900. Kami akan segera kembali. Dari Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono. Pak Pandu tadi menarik, Pak Pandu katakan zona jangan dipercaya dari Satgas. Anda katakan saat ini seluruh Indonesia zona merah, masih berada di zona merah. Itu berdasarkan data dari mana? Pak Pandu.
Pak Pandu. Ya, Mas Robert. Ya, oke, Pak Pandu. Pak Pandu tadi katakan data yang Anda pegang saat ini di seluruh Indonesia masih berada di zona merah, gitu. Berdasarkan hasil data dari mana? Ya, kalau kita melihat kan memang bervariasi, tapi kan itu kita melihat timpangan testing. Ya kan? Testing yang paling tinggi hanya di Jakarta. Kemudian nomor 2 di Jawa Barat. Tapi di Jawa Barat juga tidak merata di seluruh wilayah. Ya. Jadi kuncinya di testing. Kalau testingnya banyak, kalau benar-benar tidak ada kasus, kita yakin bahwa memang tidak ada kasus. Tetapi kalau testingnya tidak memenuhi persyaratan, itu biasanya banyak kasus-kasus yang orang suka bilang OTG kan. Nah ini yang menakutkan gitu. Bisa gurunya, bisa anak juga. Ini yang menurut saya sih perlu diyakinkan betul. Oke, seberapa jauh Indonesia Pak Pandu dari jumlah testing ideal? Kita kan inginnya kan 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Iya, Indonesia masih Kita jauh dari sana? sekali. Masih jauh sekali. Oke, Pak Pandu, Dan itu saya akan tidak dikejar. dilanjutkan Pak Pandu. Oke. Pak Pandu silakan dilanjutkan. Ya, jadi memang itu menjadi penting sekali bahwa testing itu harus ditingkatkan. Dan ini bukan saya sebagai seorang ahli yang terlalu skeptis, tetapi kita ingin berhati-hati dalam setiap tindakan. Dan kita perlu keyakinan yang tinggi dan kita harus mengambil keputusan lokal berdasarkan informasi lokal. Dan ini yang juga kita harus melatih guru-guru dan masyarakat, termasuk orang tua, kalau ada yang bergejala seperti COVID, cepat melaporkan. Dengan demikian kita bisa mengidentifikasi kalau ada peningkatan kasus akibat kita membuka suatu kegiatan pendidikan baik sekolah maupun kegiatan yang di bukan sekolah ya, mungkin kegiatan pesantren dan sebagainya. Oke. Ya, rasio testing juga masih menjadi perdebatan. Kalau tidak salah, saya pernah membaca data dari Jakarta yang memang lebih tinggi dibandingkan dari idealnya, tapi juga tidak berlaku tampaknya di daerah-daerah lainnya. Saya akan menerima penelpon, yaitu Bapak Herman dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Pak Herman. Iya, selamat pagi. Iya, Pak Herman, silakan pertanyaannya, Pak. Ya, jadi kebetulan saya Pak Herman Hafid Nasa, Ketua Forum Orang Tua Murid Makassar. Iya, Pak. Tidak sependapat dengan Pak Pandu. Jadi mengenai zona merah, biru, hitam itu kita percayakan kepada pemerintah kabupaten kota. Mengenai masalah tatap muka itu sangat diharapkan kepada orang tua murid. Karena? Kata guru, kenapa? Tak muka saja, itu berulang kali dijelaskan kepada peserta didik, barulah dia mengerti. Apalagi mau belajar daring sepanjang masa. Kemudian, selama kita mengikuti protokol kesehatan, kemudian siswa itu terbagi 2 shift, ada masuk pagi, ada masuk siang, saya rasa jaga jarak itu bisa dijaga. Kemudian kuncinya, antara orang tua dan pihak sekolah itu harus ada kerjasama. Kemudian disiapkan anak masker, pencuci tangan, hand sanitizer, dan sebagainya. Itu insya Allah akan bisa terjalin Pak Herman, saya ingin yang kita tanya harapkan. sedikit Pak Herman, apakah daerah Anda saat ini, kecamatan Anda khususnya, di mana Anda tinggal masih berada di zona warna apa? Jadi di Makassar itu ada kecamatan Rapocini, Manggala, itu ada zona merah, tetapi tidak semua kelurahan, ada 1-2 saja kelurahan. Kemudian kelurahan itu kebetulan tidak ada sekolah SMA SMP yang ditempati itu. Jadi apa yang harus disalahkan ke zona merah? Oke, baik. Pertanyaan saya kemudian Pak Herman, jika kemudian masih berada di zona merah, apakah Anda rela dan juga Anda mau anak Anda untuk dapat bersekolah? Jadi memang begini, kalau memang dia di sekolah, lokasi sekolah itu zona merah, tentunya harus dipikirkan matang-matang oleh pemerintah kabupaten kota.
Tetapi kalau dia tidak berada di zona merah, kemudian tetap dia dilarang masuk sekolah tatap muka, siapa yang bertanggung jawab atas kualitas pendidikan? Oke, baik. Covid Akan ini saya kita mulai konfirmasi langsung. ya. Pak Herman, terima kasih. Pak Pandu, ada kemudian sanggahan dari orang tua murid ya, Ketua Forum Orang Tua Murid yang kemudian menganggap bahwa memang bisa dipegang loh data dari pemerintah karena juga orang tua membutuhkan akses belajar tatap muka bagi anak-anak ya. Iya, saya setuju bahwa kita, kan tadi saya bilang saya tidak menentang pembukaan sekolah. Yang saya inginkan adalah kehati-hatian, ya kan? Misalnya sekolah di zona hijau, ya kan gurunya dan muridnya kan juga ada berangkat dari wilayah-wilayah lainnya. Betul. Jadi itu yang menyebabkan saya tidaklah melihat dari zona. Jadi bukan berdasarkan zona, jadi berdasarkan tingkat risiko. Kalau kita ingin membuka kegiatan sekolah, ya kan, di mana saja gitu loh, yang kita anggap sudah cukup aman. Dan bagaimana caranya kita supaya kegiatan itu bisa berjalan, tapi tidak penuh ya, supaya mengurangi risiko penularan, supaya jangan ada klaster. Dan itu yang sifatnya adalah sangat lokal, tidak serta-merta kita akan membuka semua sekolah di zona hijau. Bukan itu masalahnya. Kata masalahnya adalah sekolah per sekolah, ya, dan wilayah per wilayah itu kita petakan lah. Kita petakan kembali gimana gurunya, gimana ininya, risikonya, apakah sudah bisa diimplementasi. Jadi bukan berdasarkan zona. Makanya saya saya mengkritik zona itu karena zona itu akhirnya menyesatkan. Oke, sudah zona hijau, kemudian kita melakukan kegiatan. Ya bukan seperti itu. Itu kan membahayakan karena sebenarnya penularannya masih tinggi dan lintas penduduk itu sangat menjadi krusial, walaupun dia dari zona hijau, zona merah, kan dia nggak tahu dari di zona mana. Itu yang menurut saya, kenapa peristilahan itu tepat. Apa mungkin Pak Pandu solusi paling jangka pendek adalah untuk memperkecil luasan dari zona, jangan dibilang kecamatan, tapi harus per RT, per RW. Apakah ini kemudian dapat dipegang datanya? Ya, artinya kan kasus per kasus, ya kan kita kan penduduk kan diharapkan memahami, aware, gitu, sadar. Yang penting kesadaran bahwa risiko masih tinggi, itu satu. Kedua, perilaku untuk mengurangi risiko itu sangat penting. Bagi siapa saja, tidak ada kecuali, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kalau itu sudah diterapkan, kita bisa kok semua wilayah bisa merasa tenang gitu. Yang menjadi masalah adalah sebagian penduduk tidak mematuhi itu dan itu merasa, saya tidak bergejala kok. Betul. Itu yang membuat kita jadi khawatir. Betul. Kepatuhan masyarakat memang menjadi kunci utamanya di sini. Terima kasih Pak Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia telah berbagi informasi bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia.